firman yang dilakukan. Ini adalah visi, misi, restorasi Pondok Daud sudah dimulai. Ayatnya terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangunkan kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang yang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Restorasi Pondok Daud, Tuhan sudah mulai. Ku siap Tuhan sejak sekarang jadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah bersama-sama siang dan malam, untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai, utara ke selatan, barat sampai ke timur, terjadi mujizat penuaian. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai, ku mau hidup berkenan, hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Ku siap Tuhan sejak sekarang jadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah bersama-sama siang dan malam, untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai, utara ke selatan, barat sampai ke timur, terjadi mujizat penuaian. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai, ku mau hidup berkenan, hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai, ku mau hidup berkenan, hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Biarlah Kisah Rasul 13 ayat 22 terjadi tentang Daud, tentang kita di restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai, kita hidup berkenan dan hanya melakukan kehendak Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai, ku mau hidup berkenan, hanya melakukan segala kehendak Tuhan, segala kehendak Tuhan. Ku mau hidup berkenan dan hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Amin. Korgi borabata koriara mashika raboriara bata karamashanda kina moramo koriara borabaka namaya ramashanda uriara borabaka yara boriara bayara bayara bashika yara bakuriara boshaka radada uriara bata kuriara bashika yara bayara bayala bayala baraba uriara bayala 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 urra shika yara bala 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 bala
Tuhan taruh dalam hati saya, ada beberapa di antara saudara engkau yang di rumah-rumah, hari-hari ini kau sedang kecewa, hari-hari ini kau sedang dalam kondisi yang putus asa. Mungkin karena kau melihat situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai, atau mungkin hari-hari ini kau sedang masuk dalam gelombang resesi ekonomi yang ada. Dengar kata Tuhan, ini bukan waktunya untuk kecewa, ini bukan waktunya untuk engkau putus asa, ini waktunya untuk kau bangkit, kata Tuhan. Karena hari-hari ini roh Tuhan sedang dicurahkan dengan dahsyat. Oleh karena itu hambamu berdoa Tuhan, buat anak-anakmu yang ada di rumah-rumah, yang sedang kecewa, yang sedang dalam kondisi yang putus asa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kekecewaan, semua putus asa, kami hancurkan, patahkan, kami usir keluar dari hidup kami dalam nama Yesus. Dan kami mau perkatakan, kami bangkit dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus. Ureboto kuriebo shikarabo kuriaraboto keramashanda hikakaraba kuriarabo shikayarababababababa hida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 . Turun pengurapan pengajaran dari tata Allah atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu, agar hamba-Mu hanya sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Hamba-Mu berdoa sementara mau sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Tuhan, menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah yang ada Tuhan. Hamba-Mu berdoa berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik Tuhan berikan berlimpah-limpah-limpah-limpah. Dan hamba-Mu berjanji segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, haleluya. Bagaimana kabar saudara? Haleluya, saya percaya semua saudara dalam keadaan yang luar biasa. Yang dalam keadaan luar biasa katakan wuh, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Amin. Ya, setelah 31 Mei hari raya Pentakosta, kita ngalami Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Amin. Ya, dan saya percaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat tidak berhenti hanya di tanggal 31 Mei hari raya Pentakosta, tetapi hari-hari ini waktu saudara lapar dan haus akan Tuhan, waktu kita terus minta sama Tuhan, berseru pada Tuhan, Tuhan kami mau Tuhan lawatan-Mu, kami mau pencurahan Roh-Mu, kami mau dipenuhi dengan Roh-Mu dengan dahsyat. Saya percaya saudara di rumah-rumah yang ada pasti akan mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami pengurapan yang dahsyat. Katakan amin, haleluya. Saudara, hari ini saya mau share bagaimana Pentakosta dalam perjanjian lama itu adalah hari perayaan, ya, penuaian setelah panen gandum. Dan di dalam perjanjian baru, Pentakosta merupakan hari raya pencurahan Roh Kudus. Saya sangat percaya hari raya waktu kita mengalami pencurahan Roh Kudus, korelasinya adalah penuaian jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin, ya. Dan saudara, kita lihat waktu murid-murid Yesus, begitu mereka mengalami Pentakosta, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Petrus yang tadinya pecundang, yang tadi menyangkal Yesus, dia bangkit dan dalam beberapa menit Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saya percaya hari-hari ini juga waktu saudara dan saya mengalami penuhan Roh Kudus, dimanapun kau berada, kuasa yang Tuhan berikan atas setiap kita untuk menjadi saksi Tuhan akan bekerja, dan saudara dan saya dipakai untuk menuai jiwa-jiwa yang percaya. Katakan amin, haleluya. Saudara, saya ingat hari Jumat di mana kami sedang 10 hari berdoa melalui Zoom dengan pengerja, dengan hamba, dengan pelayan-pelayan Tuhan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di Pentakosta ketiga ini. Ya, satu pagi di hari Jumat, tiba-tiba waktu saya bangun pagi, Tuhan katakan begini dalam hati saya, pencurahan Rohku yang dahsyat pasti akan aku berikan untuk umatku. Ya, saya ulangi saudara, pencurahan Rohku yang dahsyat ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, pasti akan aku curahkan, akan aku berikan kepada anak-anakku. Tapi setelah itu what next?
Ya, banyak di antara kita, maaf, kita terima pengurapan untuk membuat kita lega. Kita terima pengurapan untuk membuat kita mungkin mengalami kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kita terima pencurahan Roh Kudus untuk kita dibangkitkan, untuk kita dikuatkan, untuk kita alami kemenangan. Tapi saya percaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga bukan hanya sekedar untuk saudara saya dibangkitkan, untuk saudara saya benar-benar mengalami kelegaan, kesembuhan, mengalami karunia Roh Kudus, mengalami mujizat-mujizat, bukan hanya untuk itu, ya, tetapi karunia pencurahan Roh Kudus yang dahsyat Tuhan berikan hari-hari ini untuk kita bangkit jadi saksi Tuhan. Kita bangkit untuk melakukan amanat agung. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Apa yang terjadi pada murid-murid Yesus setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta? Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 katakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Murid-murid Yesus mengalami satu perubahan gaya hidup, perubahan cara hidup, ya, di mana mereka mulai masuk di dalam persekutuan, dalam kul-kul yang ada. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, di dalam doa. Dan Alkitab berkata, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saya percaya ke depan ini di kul-kul Bapak Ibu Saudara akan terjadi banyak mujizat dan tanda. Orang-orang banyak disembuhkan, banyak orang-orang alami mujizat karena Tuhan mau pakai setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, ya, dan dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini pesan-pesan yang Tuhan berikan melalui Ibu Cindy Jacob, Tuhan mau agar Tuhan katakan bahwa akan terbentuk, akan dibangkitkan dibentuk banyak murid-murid Tuhan. Oleh karena itu saudara yang belum ikut kul, mari masuk di kul-kul yang ada. Ya, saudara yang sudah ada di kul, mari bangkit menjadi murid Kristus dan memuridkan banyak orang sehingga semua orang bisa menjadi murid Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang luar biasa dari ayat 47 katakan, dan tiap-tiap hari. Ya, kapan saudara? Tiap-tiap hari. Kapan? Tiap-tiap hari. Alkitab katakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ke depan ini penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan mulai kul-kul yang ada. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya, yang diselamatkan di dalam keluarga besar saudara, di dalam sekolah saudara, mungkin di dalam kampus saudara, tempat saudara bekerja, di cabang rantingnya ada. Siap-siap untuk mempersiapkan diri, dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah saudara, pengurapan yang kita terima dari Tuhan itu ada dua jenis. Pengurapan yang pertama yaitu the anointing upon. Ya, pengurapan yang the anointing upon adalah pengurapan untuk kita melakukan tugas dalam pelayanan kita. Saudara mulai bangkit jadi saksi Tuhan. Saudara bangkit mendoakan orang sakit, ada mujizat Tuhan. Pengurapan itu bekerja melalui hidup kita. Waktu kita lakukan tugas pelayanan kita, itu adalah pengurapan the anointing upon. Saudara dipakai jadi worship leader, saudara dipakai jadi pendoa, saudara dipakai jadi gembala kul, jadi gembala cabang dan selanjutnya. Tetapi jangan lupa ada yang kedua, yaitu pengurapan the anointing within. Pengurapan di dalam kita. Bagaimana pengurapan itu akan membentuk karakter kita, membentuk respon-respon hidup kita, sehingga yang keluar dari hidup kita adalah buah Roh Kudus. Saudara, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan hanya penuaian jiwa, banyak murid dihasilkan, tapi saudara dan saya menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Mari hari ini terima pengurapan Roh Kudus untuk jadi saksi Tuhan, jadi murid Tuhan, memuridkan, dan juga terima
terima pengurapan Roh Kudus untuk karakter kita dirubahkan, sehingga kita makin siap menjadi mempelai Kristus. Mari kita berdoa. Kuriboto kribo shikarabo rabakarabashanda reko shakakakarikakakaribu ribababa. Terima pengurapan. Biar setiap kami menerima pengurapan-Mu yang dahsyat di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan. Kami sungguh menjadi messengers of the third Pentecost, Tuhan, di mana kami jadi saksi-Mu, Tuhan. The anointing upon membuat kami bergerak efektif dalam melayani, Tuhan. Tetapi kami percaya pengurapan itu juga, the anointing within, akan membuat karakter kami, respon-respon hidup kami, buah Roh Kudus semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, Tuhan. Berkati umat-Mu, Tuhan. Kami yang sudah menerima pengurapan, kami siap bergerak bersama dengan Tuhan. Kami siap dirubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.